Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang Quizzes, yaitu suatu media pembelajaran secara online yang digunakan untuk membuat quiz tentunya ya. Kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan atau daftar pertanyaan, kemudian langsung kita share kepada peserta didik kita. Oke, tidak usah langsung lama-lama, kita langsung masuk ke halaman Quizzesnya. Kita ketikkan di sini yaitu quizzes.com. Nanti kurang lebih akan seperti ini. Nah, kalau belum memiliki akun, daftar aja dengan cara sign up. Nah, di sini ada dua cara, bisa melalui yang bawah ini sign up for free atau langsung yang ada di sini sign up. Oke, kita langsung saja sign up for free. Nah, untuk mempermudah cara kita masuk dan mendaftar, diupayakan menggunakan akun Google. Saya di sini akan menggunakan akun Google. Kemudian saya akan gunakan email saya. Kurang lebih nanti seperti ini, dan kita gunakan yang versi untuk sekolahan atau universitas. Saya pilih yang are you using Quizzes at a school. Kemudian kita pilih yang mana, apakah kita selaku mahasiswa, siswa, atau sebagai guru. Nah, di sini saya memilih sebagai guru atau teacher. Nah, ini adalah halaman dari Quizzes pertama kita. Nah, di sini adalah nama akunnya. Kemudian di sini kita akan membuat. Nah, di sini ada quiz ice breaking, ada maths, ada Inggris, dan seterusnya ya. Ini adalah bidang ilmu yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Nah, kemudian di sini ada my library. Ini semacam aset yang kita miliki begitu ya. Kemudian ada laporan. Kemudian di situ di bawahnya tadi ada kelas ya. Karena kita belum membuat suatu quiz apapun, maka di sini belum muncul. Kemudian di sini ada kelas ya, bisa kita buat semacam kelas-kelas begitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada settingan. Nah, ini adalah dashboard dari pemilih atau dari kita. Baik, langsung saja kita akan membuat quiz. Kita lihat di sini create, kemudian new quiz, kita klik. Kemudian misalnya kita kasih nama adalah quiz matematika. Oke, kemudian next. Oh ya, kita diminta untuk memilih relevan subjeknya. Kita pilih yang mathematics, kemudian next. Kurang lebihnya nanti akan seperti ini. Oke, berikutnya kita dihadapkan pada pilihan berbagai macam jenis kuis yang akan kita gunakan. Nah, pada versi sebelumnya atau sebelum tahun 2002 gitu ya, misalkan tahun 2000, 2001, ini belum ada audio response, video response. Nah, ini ada tambahan. Kemudian di sini ada teleport from the Quizzes library. Nah, ini kita bisa memilih ya, mau menggunakan template-template apa saja yang misalkan ada di sini. Oke, pertama misalnya kita akan membuat multiple choice, maka kita pilih yang di sini. Akan muncul kurang lebih seperti ini. Ini ada tulisan ya, pertanyaan kita tuliskan di sini. Langsung kita ketikkan. Misalnya di sini adalah ada perhitungan ya. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan gambar, kemudian bisa memasukkan suara kita, atau bisa tambahkan video ya. Kemudian kita akan memberikan jawaban yang ada di sini. Misalnya jawabannya kita tuliskan adalah misalnya 4411 ya hasilnya. Kemudian yang kedua misalnya adalah 4140. Kemudian yang di sini jawabannya misalnya adalah 4410. Kemudian di sini adalah 4140. Oke, kemudian berikutnya kita tentukan jawaban mana yang benar. Nah, di sini kita cek jika nanti peserta menjawab ini atau siswa kita menjawab ini adalah jawaban yang benar. Kemudian setelah kita selesai membuat satu soal, berikutnya kita simpan di sini ya, save.
setelah kita simpan tadi, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Meskipun sudah kita simpan, kita bisa mengedit ya. Di sini ada edit description ya. Kemudian di sini ada waktu pengerjaannya. Nah, di sini di setting 30 menit. Kita bisa nyeting misalnya 5 detik, kemudian 10 detik itu ya. Maaf, ini tadi bukan 30 menit ya, tapi 30 detik. Ini hitungan detik, 1 menit, 2 menit, dan seterusnya. Nah, ini biasanya kalau kuis dalam bentuk matematika ini perlu ada pembatasan waktu. Oke, misalnya kita setting karena ini cepet-cepetan, kita bikin 30 detik. Setelah kita membuat satu soal, kita lanjutkan misalkan tambah soal baru. Nah, di sini kita masih menggunakan yang multiple choice. Nah, di sini kita ketikkan soalnya. Nah, kemudian jawabannya, misalnya di sini kita tulis 4, kemudian 5, 6, 7, kemudian jawabannya misalnya 6. Oke, kemudian kita simpan lagi. Kita sekarang sudah memiliki 2 soal, di mana masing-masing adalah 3 detik untuk batas waktu penyelesaiannya. Kita telah memiliki 2 soal. Kita coba sekarang kita tambahkan soal yang ada gambarnya. New question, kemudian masih multiple choice, kemudian kita bisa masukkan di sini misalnya image, kemudian saya cari di dalam komputer saya, atau bisa kita drag and drop di sini ya. Saya cari, tidak ada ya, klik di sini. Oke, kita arahkan menuju ke tempat kita menyimpannya, misalnya ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita save, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita tuliskan teksnya, yaitu misalnya begini, berapa luas dari bangun tersebut, di samping ya, di samping atau tersebut kita aja boleh. Kemudian kita tentukan jawabannya. Kita lanjutkan, kita tambahi misalnya ya satuannya dalam sentimeter persegi. Oke, ini sebenarnya kita bisa memasukkan equation juga di dalam soal ini. Di sini ada perintahnya seperti ini ya. Ada subscribe, misalnya ini saya ginikan, kemudian saya naikkan. Nah, menjadi subscribe sentimeter persegi. Kemudian jawabannya misalnya di sini adalah 732, misalkan di sini adalah 731, di sini 730, kemudian di sini misalnya 723. Nah, misalnya jawaban yang benar adalah yang di sini, gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, kita sudah memiliki jawaban dan pertanyaan sebanyak 3. Berikutnya bagaimana kita melakukan share atau kita bagikan kepada siswa atau peserta didik kita. Oke, jika kita ingin mempercantik tampilan dari kuis matematika kita bisa menambahkan di sini ya, click here to upload a quiz image. Ya, seperti ini, sama seperti tadi. Kemudian misalnya nih, kita ingin menambahkan, misal aja ya, kita tambahkan 1 gambar di sini. Kemudian kita menentukan bahasa yang digunakan, karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada Indonesian. Kemudian di sini adalah kelas dari siswa atau peserta didik kita, misalnya adalah kelas 5 gitu ya, kelas 5 SD. Kemudian di sini juga sama, kita setting sampai hanya kelas 5 SD. Kemudian di sini siapa saja nanti yang bisa melihat dari kuis kita. Nah, di sini kita bisa klik, kita pilih, misalkan di sini ada public. Kemudian nanti, oh ya, ini kurang bisa kita lihat di sini. Ada visible to everyone, kemudian siapa saja. Nah, ini bisa kita pilih, kita tentukan. Kemudian kita save. Nah, hasilnya akan tampak seperti ini ya. Public, kemudian Indonesian, kemudian masing-masing soal 30 detik. Ini adalah informasi-informasi yang ada di dalam soal kita ini. Nah, berikutnya adalah kalau kita sudah merasa cukup dari soal-soal ini, kita sudah memiliki 3 soal, listen 1, 2, dan 3.
Berikutnya adalah kita akan share atau kita bagikan kepada anak didik atau peserta didik atau siswa kita. Nah, bagaimana cara kita melakukan share? Nah, langsung saja kita praktekkan cara sharing atau membagikan kuis ini. Kita tekan save dulu. Kemudian apakah ini sudah pasti? Oke, save. Kemudian akan di-generate. Nah, berikutnya kita akan diberikan dua pilihan. Apakah kuis ini dalam bentuk start a live quiz atau dalam bentuk tugas atau pekerjaan rumah atau PR ya, assign homework. Nah, ini dalam bentuk asynchronous learning, ini biasanya bisa ditempel di dalam misalnya Google Classroom atau apapun ya. Oke, nah misalnya kita akan menggunakan yang model start a live quiz. Baiklah, sekarang kita akan coba dulu yang start a live quiz. Oke, ini kita cek dulu ke bawah soal-soal yang kita buat tadi. Oke, langsung kita klik, kemudian ada beberapa pilihan, kemudian ada klasik, kemudian ada instruktur based. Nah, biasanya saya menggunakan yang klasik. Nah, di sini ada pilihan lagi, apakah beregu ataukah hanya satu orang atau ujian tes biasa. Nah, tetap gunakan aja yang klasik. Oke, kemudian kita klik. Sebelum kita klik continue, kita lihat dulu settingan-settingan apa saja nanti yang akan kita sampaikan ya, yang akan diperoleh. Ini yang pertama, participant attempt. Nah, ini kesempatan untuk mengulang kuis tersebut. Nah, di sini unlimited, 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Nah, misalnya saja saya setting di sini adalah saya kasih kesempatan 2 kali. Kemudian berikutnya name factory tidak usah. Kemudian show answer during activity kita on kan, kemudian adaptive learning dan seterusnya, ada activity learning ini kita aktifkan semuanya. Oke, play musik misalnya nanti ketika siswa mengerjakan soal ini kita bisa mendengar musiknya, bisa ya, kita aktifkan. Kemudian show meme, saya rasa ini hanya untuk agar tidak boring gitu ya, tidak bosan. Nah, itu bisa kita aktifkan, bisa juga kita non-aktifkan. Nah, kemudian di sini ada shuffle question, kemudian ada shuffle answer, kemudian dan seterusnya redemption question. Nah, di sini apakah nanti pertanyaannya itu diacak atau tidak? Nah, jawabannya adalah diacak gitu ya, berulang atau tidak dan seterusnya. Oke, langsung kita klik continue. Nah, berikutnya nanti akan ada beberapa tawaran. Nah, apabila kita nanti ingin share ini ke peserta didik itu dengan cara menggunakan alat misalnya ya, maka kita kopikan ini ya, yang bagian joinmyquiz.com. Nah, ini nanti ada linknya yang akan kita berikan ke mereka, atau nanti masuk ke quizzes.com memasukkan enter join code. Nah, di sini ada. Kemudian atau share via apa? Nah, di sini ada link, kemudian ada Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini ada Schoology ini karena masih dikunci, ini untuk yang versi berbayar mungkin gitu ya. Atau ada pilihan-pilihan yang lain di sini ya. Nah, kalau saya lebih cenderung biasanya menggunakan yang copy link, ini bisa fleksibel sekali, mau kita gunakan di mana saja. Misalnya saya copy link. Oke. Nah, kemudian kita bisa selaku guru, kita bisa menunggu ini partisipannya yang join siapa saja. Nah, misalnya dari sisi, kita lihat dari sisi peserta. Oke, saya klik di sini. Misalnya saya masuk di sini ya. Dari sisi peserta saya copy paste ya dari quizzes.com-nya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, namanya misalnya ya, kita kasih nama misalnya 1. Kemudian tambah lagi misalnya ya di sini seakan-akan ada 2 peserta begitu ya, saya ganti namanya adalah 2 orang. Nah, ini saya start, ada tulisannya di sini Anda bisa memulai diberi kesempatan 2 kali gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat sound effect dan lain sebagainya. Kita start ya, ini dari sisi siswa kita lihat seperti ini. Nah, ini terdengar suara musik ya. Nah, ini masih menunggu karena dari sisi guru belum dimulai ya. Kemudian ini dari orang pertama
kita start misalnya. Nah, di sini juga posisinya masih menunggu. Oke. Nah, sekarang dari sisi guru kita mulai start. Menarik sekali bukan? Membuat quizzes ini. Oke, ini satu orang tadi ini yang mengerjakan bagaimana. Kita lihat dari sisi sini. Nah, ini musiknya terdengar. Misalnya jawabnya ini. Oke, kemudian saya jalankan untuk yang orang kedua. Oke, berikutnya coba kita lihat hasilnya dari sisi guru. Nah, ini dua orang ini yang menjawabnya ini sekian dan sebagainya. Oke, ini adalah bagaimana cara kita menggunakan quizzes. Kita end ya. Nah, di sini terlihat bahwa yang orang kedua, dua orang tadi mendapatkan peringkat pertama. Oke, demikianlah cara kita membuat kuis melalui quizzes. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.